Salam jumpa pemirsa, senang sekali kali ini saya Tia dapat menjumpai Anda kembali pastinya dalam program kesayangan kita Bodi Cita, di mana Bodi Cita akan mencari sosok seseorang yang bekerja keras dan penuh kegigihan dalam melakoni pekerjaannya untuk menghidupi keluarganya. Siapakah beliau? Kita akan cari bersama-sama pastinya dalam Bodi Cita. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki, apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tani, sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Buruh-buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun. Ibu Parmi usianya sudah menginjak 60 tahun. Pekerjaan sehari-hari hanya sebagai pencari rumput. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 10 tahun. Selama itu pula Bu Parmi bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai pencari rumput, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Usia yang sudah tergolong tua tak membuat Ibu Parmi merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Parmi. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Parmi bekerja sebagai pencari rumput. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua peralatan dipersiapkan, Bu Parmi mulai melakukan pekerjaannya. Cukup jauh jarak yang ditempuh dari rumah menuju sawah dan kebun. Begitulah dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Parmi bekerja sebagai pencari rumput. Sampai saat ini, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Di rumah ngangsu gitu untuk nak kambing gitu dek urang ya susahnya lek ketiga ngeten niki cari rumput angel itu untuk beli beras
Nggih, damel butuhane ndek griya ngoten niku. Seperti halnya Bu Parmi, Pak Sapan suami Bu Parmi setiap hari bekerja sebagai buruh tani. Sawah adalah rumah keduanya. Air, pematang, padi, dan lumpur bagian hidupnya. Walaupun yang dikerjakannya saat ini bukan miliknya sendiri, dengan sisa tenaganya, Pak Sepan terus bekerja sebagai buruh tani. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati, juga harapan-harapan kecilnya yang tak kunjung terpenuhi. Hanya cangkul yang dibawanya menuju sawah. Pak Sepan mulai melakukan pekerjaannya sebagai buruh tani. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju sawah cukup jauh, melewati pematang dan jalan-jalan kecil juga licin. Apalagi jalan menuju persawahan begitu sunyi, hanya suara burung-burung kecil dan kucuran air yang menemaninya. Hasil yang didapat sebagai seorang buruh tani hanya cukup untuk menambah atau membantu istrinya. Itu pun terkadang habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Padahal kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Walaupun hanya sebagai buruh di sawah, Pak Sepan juga terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus mencukupi kebutuhan keluarganya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Pak Sepan merasakan lelah dan saat memandang sawah dengan penglihatannya yang mulai lemah. Semua dijalani hanya dengan harapan kecil bersama lahan pemilik sawah yang harus diolah.
nyangkul di sawah ya sehari-hari ya. Kinten nggih 3 tahunan. Jam 7 sampai jam 12.20 ribu di ladang. Kalau di sawah tidak ada, di ladang ya nyangkul nanam jagung ya, kaspi ngoten niku. Kalau susahnya ya kalau di itu serang tikus itu penghasilannya ya kurang lah. Senangnya ya pekerjaannya itu lancar gitu loh. Hanya cukup kebutuhan sehari-hari ini, Pak. Selamat siang, Bu. Ya, Ini Ibu siapa nih? Parmi. Bu Parmi, Tia, Bu. Lagi ngapain nih, Bu? Ngerumput nih. Ibu kan perempuan kok Ibu yang ngerumput. Emang bapaknya ngapain, Bu? Macul. Oh, gitu. Buat kambing apa sapi? Kambing. Ibu biasanya kalau merumput kemana aja, Bu? Selain di sini mungkin? Bisa. Mana kemana? Mau kemana-mana. Yaudah, Ibu, terusin aja dulu. Pulang. Oh, udah mau pulang. Ya udah kalau gitu kebetulan nih, Bu. Tia boleh ikut pulang nggak, Bu? Pengen tahu Silakan. Ibu sama Bapak nih aktivitasnya selain ngerumput apa aja. Boleh kan, Bu? Boleh. Ya udah kalau gitu langsung kita pulang. Ya udah, yuk. Ibu, itu kambingnya ada berapa jumlahnya, Bu? 6. 6 itu kambingnya orang ya, Bu? Iya, Jadi kambingnya orang. Ibu istilahnya cuma jagain aja tuh. Iya. Terus Ibu dibagi nggak gitu tuh kalau Ya dibagi. upahnya? Upah Dibagi. rata gitu ya, Bu ya. Terus Iya. kalau Bapak sendiri, Bu, Bapak sendiri. kerjanya? Nggih. Macul. Hah? Gitu. Ya pulang. Mencangkul di sawahnya Sawah. orang gitu, Bu ya. Sawahnya orang, sawahnya sendiri. Sawahnya orang. Rumahnya Bu di mana? Masuk situ Di dong. situ. Berarti deket, Bu ya. Biasanya kalau apa namanya kalau merumput gitu tuh selain di situ kemana aja, Bu? Ya. Di mana-mana. Sabin. Sabin, Dendek. Sabin sawah ya. Sawah itu. Terus Tegalan gitu. Gitu. ini rumahnya, Bu. Iya. Oh, berarti ini kandang ya, Bu ya? Iya kandang. Oh iya. Wah. Ini dia nih kambing-kambingnya. Ini ya, Bu, kambing-kambing yang Iya. Oh, ada yang kecil, Bu. Ada yang kecil. Ini kambing punya orang deket sini apa orang Iya, jauh? punya situ Hah? gitu. Oh, jadi bukan cuma punya satu orang? Oh, Punya 2. 2 orang. Ya. Jadi Ibu berarti dapatnya gitu tuh, berarti dari orang itu juga ya, Bu ya? Gitu. Tiap pagi nih, Bu, tiap berapa kali mengasih makannya, Bu? Iya, kadang 2 2 kali. kali. Ibu, Bapak di mana, Bu? Kok nggak kelihatan? Bawa tali Oh, buat tali ya, di depan. di depan. Ya udah deh, Bu. Kalau gitu tuh boleh lihat Bapak ya, Bu ya? Boleh. Ya udah deh, saya ke sana dulu ya, Bu. Iya. Kasih, Bu. Ya. Bapak ini lagi ngapain, Pak? Wah, Ini lagi ngapain? Buat apa? buat tali Talinya apa, Pak? ikat usuk Usuk bambu itu ya, Pak ya? Oh, dibuat apa, Pak, bambunya? buat taman rumah ini. Oh, gitu. Bapak kerjaan sehari-harinya bikin ini? Sawah. Oh, di sawah. Ngapain, Pak? Nyangkul Oh, nyangkul sawahnya. sawah. Sawahnya sendiri apa sawah orang, Pak? Punya anak orang Berarti ini kerja sambilannya Bapak dong ya? ya Ini dijual gitu, Pak? ada
buat sendiri. Oh, dibuat sendiri gitu. Jadi ibunya ngerumput, bapaknya ke sawah Sawah. setiap hari, Pak. Ya, Bapak, ini udah kelar apa belum, Pak? Udah selesai belum? belum. Oh, ya udah deh kalau gitu saya mau nemuin ibu dulu ya, Ya, Pak, di dalam. Ya, Ya udah deh, Pak. Kerjain ya, Pak. ya. Misi. Penghasilan yang tidak banyak juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Sepan dan Bu Parmi tidak membuatnya merasa kekurangan. Apalagi di usia tuanya ini, dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri bagi mereka. Hari-hari pun dijalaninya dengan senang. Bagi mereka, hari ini, hari esok, lusa, dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa syukur. Walaupun sekarang ini banyak pemilik kebun memiliki tenaga muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Pak Sepan merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar kebun walaupun bukan miliknya sendiri. Dia pun merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Pak Sepan inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Pak Sepan walaupun dengan hal-hal kecil. Ya Ibu, Bapak makasih nih hari ini udah mau nemenin kita nih ya. Udah diajakin nyari rumput, terus makanin kambing. Terus juga tadi udah diajakin liatin apa ini namanya, buat tali ya Pak ya. Makasih udah diajakin ngobrol juga tadi. Maaf ngerepotin ya Bu, Pak. Nah, sekarang kita punya bingkisan nih buat Ibu sama Bapak. Ya, Moga saya terima kasih. Terima Iya. kasih. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak sama Ibu ya. Iya. Dan ini juga ada sedikit tambahan buat Ibu juga sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya, bagi pemirsa yang ingin mengirimkan bingkisan ataupun mau menyumbang, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya. May it be an evening star shines down upon you. Gitu, Tia pamit pulang dulu nih Bu Iya, ya. Makasih ya Bu ya. iya, Sekali lagi makasih sama-sama. Bu. Kak, pulang dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, you Ya pemirsa, usai sudah perjalanan Bodi Kita kali ini bersama Ibu Parmi beserta suaminya. Banyak hal yang bisa kita ambil dalam hal positif di hari ini. Begitu juga hikmah yang kita ambil bahwa kita tetap harus bekerja keras dan tetap dengan kegigihan kita untuk melengkapi apapun yang keinginan kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya Tia beserta kru Bodi Kita yang bertugas pada hari ini undur diri dulu dari hadapan Anda. Jangan lupa tetap saksikan Bodi Kita yang ada di Dama TV. Selalu damai di hati. Sampai jumpa. may it be an evening star shines down upon you. Satu kisah lagi tentang sebuah keluarga kecil yang terus bertahan dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup walaupun yang didapat hanya sedikit dan seadanya saja. Secuil kisah
dengan makna dan harapan besar. Secuil kisah di tengah panasnya sawah dan ladang yang ditutupi dengan lumpur dan air. Dari sawah dan kebun kisah ini dimulai. Dari sawah dan kebun pula kisah ini berakhir. Sebuah kisah tentang keluarga buruh. Kisah dari sawah dan kebun, kisah Pak Sepan dan Ibu Parmi.